Di balik gerbang megah institusi pendidikan, tersembunyi sebuah kisah kelam, kisah tentang impian seorang pemuda yang hancur lebur oleh kekejaman yang tidak terbayangkan. Ini adalah kisah Zulfarhan Osman Zulkarnain, seorang kadet Angkatan Laut Malaysia dari Universitas Pertahanan Nasional Malaysia atau yang akrab dengan sebutan UPNM. Namanya akan selamanya terukir dalam sejarah sebagai korban dari sebuah tindakan brutal yang mengguncang Malaysia dan membuka mata kita semua tentang sisi gelap perundungan. Zulfarhan, seorang pemuda yang penuh harapan. Seperti banyak rekannya, ia bergabung dengan UPNM dengan satu tujuan, mengabdi pada negara, menjadi bagian dari Angkatan Laut yang dihormati. Ia punya impian, ia punya ambisi dan dukungan penuh dari keluarga yang bangga. Namun, siapa sangka perjalanan mulia ini akan berakhir tragis di tangan rekan-rekan seperjuangannya sendiri. Tragedi ini berawal dari hal yang sepele, namun berujung fatal. Hilangnya sebuah laptop milik seorang mahasiswa, Muhammad Akmal Zuhairi Azmal. Kecurigaan langsung mengarah pada Zulfarhan. Anehnya, dalam pencarian kebenaran ini, interogasi tidak dilakukan secara profesional, melainkan melibatkan campur tangan yang tidak masuk akal, seorang dukun. Konon, sang dukun inilah yang menyebut nama Zulfarhan sebagai pelakunya. Sebuah tuduhan yang tidak berdasar, yang menjadi pemicu neraka bagi Zulfarhan. Tuduhan itu seperti percikan api di tengah tumpukan mesiu. Pada 13 Mei 2017, Zulfarhan dipukul untuk pertama kalinya. Sebuah hukuman awal yang sayangnya tidak dihentikan oleh siapapun. Ini hanyalah permulaan dari rangkaian kekerasan yang akan datang. Puncaknya terjadi pada 20 Mei 2017. Zulfarhan dipanggil ke kamar 410 di Blok Jebat, asrama UPNM. Ia masih menyangkal tuduhan pencurian laptop itu. Namun penolakannya justru memicu amarah yang kolektif. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang sulit dibayangkan. 20 hingga 30 mahasiswa mengeroyoknya secara membabi buta. Mereka menggunakan berbagai benda, serika uap panas, sabuk, selang karet, dan gantungan baju. Bukan sekedar pukulan biasa, ini adalah penyiksaan. Luka bakar akibat serika uap bukan hanya menyakitkan, tapi juga meninggalkan jejak mengerikan yang tidak akan pernah hilang. Penyiksaan ini berlangsung berjam-jam, hingga pukul 11 pagi keesokan harinya, pada 21 Mei 2017. Bayangkan, selama berjam-jam seorang manusia disiksa oleh puluhan orang yang seharusnya menjadi rekan seperjuangan mereka. Setelah penyiksaan keji itu, Zulfarhan dibiarkan dalam kondisi kritis. Tubuhnya dipenuhi luka bakar, lebam di sana-sini. Baru pada 27 Mei 2017, ia dibawa ke sebuah klinik swasta di Bandar Baru Bangi, bukan untuk mendapatkan pertolongan serius, melainkan sekadar pengobatan seadanya. Ia kemudian diizinkan pulang dengan janji perawatan lanjutan. Namun, itu tidak pernah terjadi. Pada 30 Mei 2017, Zulfarhan dipindahkan ke sebuah kondominium di Bangi, masih dengan maksud beristirahat. Ini adalah upaya para pelaku untuk menyembunyikan kejahatan mereka. Namun, kondisi Zulfarhan sudah terlalu parah. Pada 1 Juni 2017, pukul 9:10 malam, di kondominium itulah Zulfarhan Osman Zulkarnain menghembuskan napas terakhirnya. Seorang pemuda dengan segudang mimpi pergi untuk selamanya karena kekejaman yang tidak bisa dimaafkan. Hasil otopsi kemudian mengungkapkan kengerian sesungguhnya. 80% tubuhnya mengalami luka bakar serius akibat serika uap. Sebuah bukti bisu dari penderitaan yang ia alami. Kematian Zulfarhan memicu gelombang kemarahan publik. Pihak kepolisian segera bergerak. Pada Juni 2017, 36 mahasiswa dari UPNM ditahan. Proses hukum pun dimulai. Sebuah perjalanan panjang yang penuh lika-liku. Pada 14 Juni 2017, 19 mahasiswa didakwa karena sengaja menyebabkan cedera pada Zulfarhan. Sementara itu, 6 mahasiswa lainnya menghadapi tuduhan yang lebih berat, pembunuhan dan bersubhat dalam kematian Zulfarhan. Ini adalah nama-nama yang akan terus diingat dalam kasus ini. Muhammad Akmal Zuhairi Azmal, Muhammad Azamuddin Matsofi, Muhammad Najib Muhammad Raji, Muhammad Afif Najmuddin Azahat, Muhammad Sobirin Sabri, dan Abdul Hakim Muhammad Ali. Persidangan dimulai pada 29 Januari 2018 di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur. Selama bertahun-tahun, orang tua Zulfarhan, Zulkarnain Idrus dan Hawa Osman dengan setia menghadiri setiap sesi persidangan.
Mereka adalah gambaran ketabahan mencari keadilan untuk putra tercinta mereka. Pada 2 November 2021, bahwa keenam terdakwa utama divonis 18 tahun penjara atas tuduhan menyebabkan kematian tanpa niat membunuh. Di bawah pasal 304A KUHP, 12 mahasiswa lainnya divonis 3 tahun penjara karena menyebabkan cedera. Namun, perjalanan belum berakhir. Jaksa mengajukan banding menuntut keadilan yang lebih tinggi, dan pada Juli 2024, pengadilan banding membatalkan putusan sebelumnya dan menjatuhkan hukuman mati kepada 6 terdakwa utama. Sebuah keputusan yang disambut lega oleh keluarga Julfarhan, mengira bahwa akhirnya keadilan sejati telah tercapai. Namun di tingkat tertinggi peradilan Malaysia, Mahkamah Federal, sebuah putusan lain dikeluarkan. Pada 28 Februari 2025, Mahkamah Federal membatalkan hukuman mati dan membalikan vonis 18 tahun penjara bagi ke-6 terdakwa. Alasan Mahkamah Federal adalah bahwa kejahatan pembunuhan dan bersubhat dalam pembunuhan tidak terbukti melampaui keraguan yang wajar. Putusan ini mungkin terasa pahit bagi sebagian orang, terutama keluarga Julfarhan yang telah berjuang begitu lama. Namun keluarga Julfarhan sendiri melalui ayahnya, Zulkarnain Idrus, menyatakan menerima keputusan tersebut. Mereka hanya berharap para pelaku bisa meminta maaf kepada Julfarhan, sebuah sikap yang luar biasa di tengah penderitaan yang tidak berujung. Kasus Julfarhan Osman Zulkarnain bukan hanya tentang keadilan di mata hukum. Ini adalah cerminan kelam dari budaya perundungan yang bisa berakar di mana saja, bahkan institusi yang seharusnya menjunjung tinggi disiplin dan kehormatan. Kasus ini menjadi pengingat yang menyakitkan bahwa perundungan dapat membunuh, bukan hanya secara fisik, tapi juga merenggut impian dan masa depan. Semoga dari tragedi Julfarhan kita belajar bahwa setiap tindakan kekerasan, sekecil apapun, memiliki potensi untuk menghancurkan. Semoga kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berdiri melawan perundungan dimanapun ia terjadi, agar tidak ada lagi Julfarhan lainnya.